Jadi salah satu yang membuat mereka bisa berterima satu karena memang prinsip hidup dia menghargai orang. Ya, berani memang dia. Ya, teguh pendirian. Dan itu jarang kita dapatkan. Dan itu ada pada orang-orang Bugis. Apalagi yang banyak merantau keluar itu adalah bangsawan yang menempatkan malu itu sebagai sesuatu yang tidak bisa ditanggung. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya Amirullah ya, dalam berbincang-bincang dalam ngopi sejarah, ngobrol pakai ilmu sejarah ya. Nah, kita kembali akan berbincang ya mengenai bagaimana Bugis sirip dalam Bugis Makassar itu ya, dalam konteks kekinian ya. Nah, ini satu hal yang mungkin kita akan gali dengan narasumber kita ya. Ini pertanyaan yang seperti apa itu orang Bugis di rantau ya. Karena ini saya melihat bahwa orang Bugis itu dapat berkuasa di manapun berada ya. Bahkan di Malaysia di abad ke-18 itu ya. Nah, ini mengapa mereka bisa terterima di sana? Mungkin bisa ada penjelasan dengan lagi. Silakan. Oke. Ini orang Bugis Makassar itu dikenal juga sebagai serdadu-serdadu yang berani. Itu kalau berani memang di luar biasa. Tapi ketika kerajaan Goa jatuh tahun 1667 banyak mereka yang mengungsi. Tapi yang mengungsi jangan kita kira bahwa itu cuma orang-orang Makassar. Termasuk orang-orang Bugis. Ya, Makassar dan Mandar juga. Ya, banyak yang mengungsi. Kenapa mereka mengungsi? Karena mereka sangat sedih melihat apa yang terjadi pada pelabuhan Makassar ya, yang hancur lebur itu. Ekonomi juga terjejas istilahnya, terganggu sehingga mereka keluar. Di tempat luar itu mereka bertindak untuk melawan semua kapal-kapal Belanda. Karena itu muncul stigma bahwa orang-orang Bugis Makassar itu ada perampok. Itulah yang kemudian ketika Mahathir Mohamad mengatakan orang-orang Bugis perampok itu banyak marah orang Malaysia ya. Karena orang Malaysia kebanyakan masih keturunan Bugis dia. Satu negara bagian di Malaysia itu Selangor, itu raja pertamanya Raja Lumu namanya itu adalah orang Bugis. Dan itu turun-temurun. Jadi mereka berterima sebenarnya karena itu juga karena selain karena memang situasi yang menghendaki demikian, bahwa banyak ketika mereka tiba pada satu tempat, kita ambil contoh Karanggalesong yang ada di Jawa Timur itu Trunojoyo sedang melawannya, dan dia melihat bahwa ada orang yang bisa dimanfaatkan dalam arti kata bahwa diajak untuk bekerja sama untuk melawan Jose, dan itu kemudian anak dari Trunojoyo dinikahkan kepada Karanggalesong untuk merangkul dia masuk ke dalam istana ya. Jadi salah satu adalah pemberani. Ya. Yang kedua dia bertanggung jawab. Nah, yang itu juga di Malaysia dia. Di Malaysia dia pertama kali terlibat itu di satu negara bagiannya yang namanya Kerajaan Johor. Ketika itu terjadi kudeta lah istilahnya, sehingga sebagian itu meminta orang-orang Bugis untuk membantunya. Kita tahu bahwa orang-orang Bugis Makassar dulu ketika di masa-masa setelah jatuhnya Kerajaan Goa itu banyak yang menjadi tentara-tentara sewaan. Dulu orang-orang Bugis Makassar juga dikenal sebagai tentara-tentara sewaan. Jadi siapapun yang boleh menggunakan dia, tapi atas perjanjian. Tapi itu tidak asal mereka membantu. Ketika dia merasa bahwa memang pihak itu layak untuk dibantu, dia akan membantu. Sama dengan Kerajaan Johor. Jadi orang yang seharusnya menjadi raja terganggu dia oleh orang-orang Minangkabau, Raja Kecil Siak itu, ya orang-orang Bugis. Dan mereka memang komitmen dari awal. Jadi sebelum bertindak, dia membuat perjanjian. Sama dengan ketika Tumanurung itu ingin menjadi raja pertama, dia bikin komitmen dengan dewan, dengan raja setempat. Ini hak kamu, ini hak kami. Kamu tidak bisa mengambil telur kami dari erangan telur tapi kalau kamu minta, kami berikan. Jadi dia bikin perjanjian. Dan itu juga mereka orang-orang Bugis dengan Johor itu bikin perjanjian. Perjanjiannya adalah apa? Bahwa kalau bantuan ini berhasil, orang Bugis Makassar ini kita angkat sebagai Perdana Menteri.
Dan itulah berjalan terus sampai ke abad 19 sebenarnya. Jadi salah satu yang membuat mereka bisa berterima, satu karena memang prinsip hidup dia menghargai orang, berani memang dia, teguh pendirian, dan itu jarang kita dapatkan, dan itu ada pada orang-orang Bugis. Apalagi yang banyak merantau keluar itu adalah bangsawan yang menempatkan malu itu sebagai sesuatu yang tidak bisa ditanggung. Jadi ini menarik ini ya, banyak hal yang kenapa sampai dia terterima ya, orang Bugis ini dimanapun mereka berada. Ternyata malu itu menjadi bagian penting di dalam sejarah perjalanan orang Bugis di perantauan ya. Nah, ada yang menarik juga ya. Ini adalah ada seorang kebangsaan Inggris ya, Francis Live ya, yang dikenal ya di Pulau Pinang, di Pulau Pinang ya. Nah, Malaysia, mereka selalu menanti ya, katanya yang menanti kedatangan orang-orang Bugis di abad 18 itu ya, orang Pinang itu ya, selalu menanti kedatangan orang Bugis ini mungkin karena ada etos apa ya, semacam etos kerja atau apa yang dimiliki oleh orang Bugis sehingga mereka dinanti di sana ya. Nah, apakah ada ciri-ciri khusus ya, termasuk pedagang Bugis Makassar, Bugis itu di Malaysia sana yang sehingga mereka bisa dinanti kedatangannya. Ya, mungkin silakan. Ya, Francis Live ini memang seorang Inggris yang dalam sejarah dikatakan dia yang menemukan Pulau Pinang. Tapi sebenarnya Pulau Pinang sudah ada ya. Ya, tapi maksudnya dia yang kemudian mengelola Pulau Pinang. Dia pernah mengatakan memang demikian, bahwa kami menanti di pelabuhan Pulau Pinang ini menanti kedatangan pedagang-pedagang Bugis. Kenapa? Karena salah satu prinsip pedagang-pedagang Bugis itu adalah jujur. Ini satu yang jujur. Kenapa kira-kira pelabuhan Sumboku itu, pelabuhan Makassar itu didatangi oleh begitu banyak orang? Selain jaminan keselamatan, selain jaminan bahwa barang-barang yang kamu cari kamu dapatkan di Makassar, tapi karena kami berdagang dengan orang-orang yang jujur. Ini salah satu prinsip ini ya, yang jujur. Itu luar biasa. Jadi kejujuran itu. Jadi mungkin ini karena prinsip dagang Nabi yang digunakannya. Karena Islam juga itu ketika Islam masuk walaupun agak terlambat di Sulawesi Selatan, itu fanatik dia. Walaupun agak terlambat dibandingkan daerah lain di Nusantara ya, tapi dia sangat fanatik. Dan mungkin salah satu ciri itu yang diambil dalam berdagang adalah jujur. Karena jujur, dimanapun kamu berada, kamu dinantikan kehadirannya. Dan mengapa juga dinantikan kehadirannya? Bukan karena jujur semata, karena barang-barang yang dia bawa itu memang barang-barang yang diperlukan walaupun tidak dihasilkan dari Makassar atau di Sulawesi Selatan. Karena pedagang-pedagang Bugis itu ketika dia berdagang, kalau dia ke Jawa Timur, dia tidak ke Jawa Timur pulang kembali, tidak. Jawa Timur dia pergi lagi ke Jawa Tengah, misalnya tuh. Pergi ke Tuban, kemana kan, dia ke Banten, dia pergi ke Jambi, dia pergi ke Aceh, dia pergi ke Melaka. Dan dia bawa barang-barang itu, barang mungkin dari Makassar dia bawa barang khusus, tiba di Jawa Timur dia ganti barang itu dengan barang lain. Sehingga beberapa sumber mengatakan pedagang-pedagang Bugis itu membawa jenis-jenis barang, kadang-kadang kita bingung. Barang ini yang dia bawa, ternyata karena dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan membawa barang-barang baru lagi. Itu yang tadi pokoknya bahwa keterterimaan mereka ternyata simbol kejujuran yang mereka bawa sehingga mereka bisa Kalau Anda jujur, setengah dari persoalan selesai. Ini menarik ini. Nah, orang-orang pedagang Bugis itu terkenal dengannya, sehingga di mana-mana kedatangan mereka sering nanti mana pedagang-pedagang jujur itu. Nah, tapi kita harus tahu, karena begitu citra orang-orang Bugis yang baik itu, sehingga banyak orang yang bukan Bugis mengaku orang Bugis. Itu. Jadi ini ada ceritanya. Jadi saya pernah di Brunei Darussalam. Jadi
Ketika saya perkenalkan diri saya orang Bugis, Ya. saya bilang Suryadi Mapangara. Ya. Saya sengaja kata Mapangara di belakang itu supaya tahu orang Bugis tuh. Kami tak percaya ence orang Bugis. Iya, iya. Kenapa ence tidak percaya? Yang kami tahu orang Bugis itu putih, hitam kulitnya dan keriting rambutnya. Itulah orang Bugis. Orang Bugis. Iya, Saya iya. jadi kaget. Iya, iya, Ence tahu kalau ada anak gadis-gadis kami atau anak-anak kami perempuan Iya, kepala iya. batu, Iya. cuma satu cara untuk membuat dia tenang. Iya, iya, iya. Ikut dengan apa cakap orang tua. Iya, iya, iya. Kami katakan, saya kawinkan kamu dengan orang Bugis, langsung dia takut. Itu. Jadi begitu. Jadi citra yang begitu bagus sehingga banyak orang juga biasa. Kayak seperti dengan kalau kita memakai merek sepatu Adidas. Iya, iya, iya. Itu kadang-kadang orang pakai yang tiruan kan? Tiruan, ya betul, Ya. betul, betul. Tapi kan kualitas menjamin. Iya, kualitas. Tapi itu berbeda dengan di Malaysia. Iya, iya. Karena di Malaysia memang lebih awal dia sudah kuasai bidang politik, Iya. sehingga citra dia. Tapi di tempat lain orang mau berlagu seperti orang Bugis tadi, orang Bugis Makassar lah. Ya kenapa? Karena citra yang bagus itu semua orang Iya, mau iya. mengatakan saya orang Bugis Makassar. Iya. Wah, ini menarik sekali nih perbincangan kita yang mengenai berbagai hal ya. Bahkan seperti apa orang Bugis itu di dalam hal perantauan mereka ya. Ini tadi yang kita berbincangkan sangat menarik ya. Mungkin sampai di sini ya pertemuan kita di dalam diskusi kita di Alo hari ini. Terakhir mungkin close statement ya, mungkin, Ya. Pak, tentang seperti apa Bugis itu yang sesungguhnya yang Oke. Jadi memang kabar yang keluar kemana-mana itu kan biasanya tidak sama. Biasanya kadang-kadang indah kabar dari rupa. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi kita bisa bicara orang itu cantik, setelah kita lihat, Iya, iya, iya. kan indah kabar saja. Iya, Kan? iya, iya, iya. Nah, untuk tahu bagaimana orang Bugis Makassar, datang ke kota Makassar dan Iya. lihat sendiri. Ya. Oke. Oke, bagi yang di luar sana ya, di perantauan lah ya, ataukah kalau orang Bugis itu selalu membawa kebiasaan mereka, adat-adat mereka, sehingga mereka bisa terterima dimanapun mereka berada. Ini akhir ya untuk pertemuan kita dalam dialog kali ini, ngopi sejarah, ngobrol pakai ilmu sejarah. Sekian, terima kasih atas ilmunya untuk hari ini. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, sejarah itu apa adanya.